رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita yang hidup ini insya Allah akan mati. Setiap tahun yang meninggal di Indonesia itu kira-kira 800.000, tapi yang lahir 4 juta. Jadi lebih banyak yang lahir daripada yang meninggal. Setiap hari di seluruh dunia yang meninggal itu per hari kira-kira 150.000, tapi yang lahir hampir 400.000. Jadi pantas bahwa bumi ini makin lama penduduknya makin banyak, karena yang lahir jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Ada catatan menarik, kalau ini dibilang menarik ya, ada catatan mungkin menarik, mungkin mengenaskan, bahwa di Indonesia ini setiap jam 3 orang meninggal dalam kecelakaan di jalan raya. Dan kata pihak Korlantas Polri, rata-rata terjadi kecelakaan yang membuat 3 orang meninggal per jam itu karena ketidakcakapan pengemudi. Jujur harus saya katakan, mungkin ini terjadi karena memang SIM bisa dibeli. Yang tidak bisa nyupir juga bisa beli SIM. Mungkin tidak semua kepolisian mengeluarkan, tapi mohon maaf bila ada dari kepolisian atau dari keluarga polisi, faktanya kalau setahu saya di banyak tempat SIM itu bisa didapat dengan cara membeli. Tes menjadi formalitas. Kata Kak Korlantas memang serba salah, kalau terlalu ketat bikin SIM mahal, kasihan juga orang Indonesia. Kalau kayak di Jerman SIM itu 25 juta, mahal Malaysia sih. 25 juta tapi ada pendidikan dan berlaku seumur hidup dengan proses seleksi yang ketat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada juga angka yang mengerikan, bahwa di Indonesia ini cukup tinggi angka bunuh diri. Setiap tahun itu 1.800. Di dunia orang bunuh diri itu setiap tahun 800.000. Jadi kita ini hidup, dalam hidup ini isinya ujian, dan ujian ini harus dihadapi. Ujian yang dihadapi dengan baik, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, nasihat para ulama, bimbingan para sepuh dan orang-orang bijak, insya Allah hidupnya berakhir husnul khatimah, bukan berakhir bunuh diri. Maka kalau kematian itu kan tidak bisa dicegah, siapapun pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul, semua orang pasti meninggal. Meninggal itu tidak perlu tua ya, makanya ada orang yang usia sampai 96 baru mau. Baru kemarin, hari Jumat kemarin, Ibunda Ustadzudi Mutakin, istri almarhum Kiai Haji King Zainal Mutakin Samsia itu wafat usia 96. Punya anak 10, punya cucu buyut 63. Dan masih apa? Cucu buyutnya Samsia itu masih apa? 63 tuh. Satu persatu. Sudah tidak bisa jalan, tapi cara berpikir masih bisa. Masih melihat berita dan bertanya pada putra-putranya. Jadi kalau hidup pasti berakhir dan tidak bisa dihalangi. Kadang-kadang meninggal itu seperti disamperin sumber kecelakaan itu. Seperti disamperin, jadi kalau dalam bahasa untuk mual gitu. Tapi kalau sudah waktunya tidak bisa ditahan.
Ada seorang pejabat sedang dinas di Ambon. Suatu hari putranya mau pulang ke Bandung, cari tiket habis. Tapi Pak pejabat ini, anaknya bilang, "Pak, saya harus pulang, ada urusan kuliah yang belum harus segera diselesaikan." Maka Pak pejabat ini cari tiket, titip ke bandara. Kalau ada penumpang yang cancel dan masih bisa, tolong anak saya sangat penting, waktu itu mungkin masih bisa diaturkan. Maka anaknya standby di bandara. Confirm ada penumpang yang tidak bisa naik, maka anak ini naik pesawat merpati dari Ambon ke Bandung, dan di tengah perjalanan pesawat itu jatuh. Kan mungkin berkata, coba dong maksakeun, menteu naik mah moal maut. Ya, dan maut mah tidak bisa diatur oleh kita. Kalau sudah waktunya maut, ya maut. Kalau belum waktunya, moal. Terus aya ke dina kapal nu bade rag-rag turun. Indonesia beli pesawat dari Rusia, Sukhoi, lakukan uji terbang, joint flight. Pada saat yang pertama aman, yang kedua yang harusnya naik itu direktur PTJI. Udah ada di dalam juga, ada pejabat Pak Soeharto dan istrinya. Mungkin Pak Soeharto kelamaan menunggu, yang PTJI ini bilang udah tinggal aja, kami macet berat di Jakarta, tinggal saja. Akhirnya Pak Soeharto turun, yang dari PTDI direktur tidak naik, kalau tidak salah ada yang menggantikan kepala divisi atau kepala bagian. Pak direktur tidak naik, Pak Soeharto turun, pesawatnya jatuh di Sukabumi. Jadi kalau sudah waktunya tidak bisa dielakkan, kalau belum waktunya nggak bisa dipaksakan. Maka yang harus dikejar itu bukan soal memikirkan, memang memikirkan mati itu kata Nabi cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengingat maut. Dalam arti, bukan dalam arti jadi takut, dalam arti bahwa kita sadar bahwa semua yang ada di Indonesia ini milik Allah. Hidup kita akan berakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Orang muda bisa meninggal, anak-anak bisa meninggal. Kalau yang tua ya apalagi ya. Yang sudah lewat umur 60 seperti saya ya, katanya orang Indonesia jatah hidupnya 72 life ekspektasi. Saya 61, 11 tahun lagi kalau sampai. Kalau yang sudah 70 kalau harus sampai, tapi bisa langsung biasa. Karena maut itu tidak ada yang tahu, meskipun rata-rata orang Indonesia kesempatan mencapai 72, kan ada yang 47 meninggal, 40 meninggal, tapi ada yang sampai 96, sampai 88, 80 masih sehat. Maka yang dipikirkan pertama-tama sesudah menyadari bahwa hidup ini akan berakhir, berusaha agar akhir hidup kita harus khatimah. Saya ditelepon oleh seorang teman bahwa ada teman yang istrinya meninggal. Karena saya mau keluar kota, segera saya berkunjung ke rumahnya. Ternyata jenazahnya masih di Rumah Sakit Al-Ihsan di Bale Endah. Saya minta maaf kepada keluarga itu bahwa tidak bisa ikut mengantar ke pemakaman. Insya Allah besok lusa akan datang lagi. Beberapa hari kemudian saya datang dan bertanya pada teman saya, istrinya sakit apa Kak? Teman saya nggak ada sakit yang serius, tidak enak badan, ke rumah sakit, terus dirawat, beberapa hari dirawat, jantung. Yang lebih penting itu katanya bukan soal sakit apa, tapi ternyata ketika istri saya dinyatakan sakit, saya dipanggil oleh dokter, Pak, istri Bapak sudah meninggal, jantungnya sudah berhenti berdenyut, dan matanya sudah terpejam. Maka segera saya genggam tangan istri saya bisikan ke telinganya, syahadat Umi. Ternyata wanita yang dinyatakan sudah meninggal itu ketika suaminya berbisik syahadat menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman saya berbisik sekali lagi syahadat, sekali lagi menjawab masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
kemudian dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Begitu mau masuk ke masjid, masjid sudah penuh oleh yang siap mau menyolatkan. Entah dari mana. Akhirnya jenazah dibawa masuk lewat pintu samping, di depan masih ada saf yang kosong, disolatkan. Kata kawan saya, begitu assalamualaikum, selesai sholat pun ternyata yang memenuhi masjid itu, yang tadi saya lihat rata-rata pakai semuanya pakai baju putih, tingginya rata. Begitu assalamualaikum kosong ada. Saya berkata, barangkali para malaikat yang ikut mendoakan. Punya amalan apa sampai istrinya wafat begitu indahnya? Di akhir hayat mengucapkan 2 kalimat syahadat, dipegang oleh sang suami. Kata teman saya, istri saya daya cawadenana. Do you understand? Daya cawadenana. Yang tidak tahu googling lah. Saya sebagai suaminya keurus dengan baik, anak-anak keurus dengan baik, ibu saya keurus dengan baik, ibunya, mertua saya, ibu kandungnya juga terurus dengan baik. Jadi kami ini semua rasanya keurus semua dengan baik oleh beliau. Maka pantas beliau itu wafat seperti itu, karena kami semua ridho dengan semua apa yang sudah dilakukan kepada kami. Kawan saya laki-laki meninggal di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Sesudah bulan-bulan sakit, semacam kelenjar getah bening, tapi bukan itu, tapi ada yang mirip-mirip itu. Dirawat di Singapura berbulan-bulan, ditunggu oleh ibunya, oleh istri dan oleh anaknya. Satu hari dokter memanggil, Bu, ini kondisi Tuan Irfan sudah memburuk. Maka ibunya segera menggenggam tangan anaknya. Ketika digenggam, anaknya juga menggenggam tangan ibunya. Dan ibunya berbisik di telinga anaknya, la ilaha illallah. Begitulah kalau ada yang sudah kelihatan berat, bisikan di telinganya, cukup kalimat la ilaha illallah. Sang anak merespon. Tiap ibunya bilang la ilaha illallah, anaknya menjawab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah pada la ilaha illallah yang keberapa, kata ibunya, anak saya melepaskan pegangan tangannya dan ternyata dia sudah tidak ada. Wafat dalam genggaman tangan ibu, dan ibunya menyaksikan sang putra yang soleh itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi di akhir hayat, wajib baginya surga. Jadi yang harus kita kejar itu kehidupan yang baik, yang akan mengantarkan kita kepada akhir hidup yang baik, yang husnul khotimah. Banyak kisah orang-orang baik yang meninggal dengan cara yang baik. Kata Nabi, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada juga orang-orang yang baik, orang soleh, ahli ibadah, sehari-hari baik, tapi mau meninggal tuh repot. Mungkin sakit lama, pokoknya menderita. Apa jawab Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang yang beriman, baik ibadahnya, baik muamalahnya, dan sebelum meninggal dalam keadaan repot, mungkin sakit lama, susah, kata Nabi, pada saat itu dia sedang dibersihkan, bukan sedang disiksa. Karena dia ahli ibadah, dia orang yang beriman, sedang dibersihkan karena semua orang punya dosa. Orang-orang yang beriman seperti itu dibersihkan oleh Allah, sehingga nanti dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak lagi membawa dosa. Jadi kita harus berbaik sangka. Kalau lihat ada orang ahli ibadah, ahli masjid, ahli dakwah, ahli sedekah, waktu meninggalnya hesek, sakit berbulan-bulan, lama meninggalnya, dia sedang dibersihkan oleh Allah. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa hidup di jalan Allah, dan kemudian kehidupan kita semuanya dinilai ibadah. Karena kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan insya Allah kalau sudah begitu, kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, apapun dan dimanapun kita hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم